Bismillah, Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya, hamba yang fakir lagi hakir, yang penuh dengan kekurangan dan kehinaan. Baik saudaraku, pada part kedua ini, Ana akan mencoba untuk menjelaskan berkaitan dengan dalil di dalam ilmu tauhid. Dalil ada dua macam bentuknya. Pertama, dalil ijmali, dan yang kedua, dalil tafsili. Dalil ijmali iaitu dalil yang dapat menenteramkan hati seseorang atas sesuatu yang telah dipercayakan. Atau bahasa lainnya, dalil ijmali itu adalah dalil singkat. Umpamanya begini, Ahmad bertanya kepada Hasan, Ahmad, apakah percaya engkau ada Tuhan? Atau tidak? Hasan menjawab, saya percaya ada Tuhan. Ahmad bertanya lagi, apa dalilmu? Hasan menjawab, alam inilah tanda ada Tuhan. Ahmad bertanya lagi, jadi kalau alam ini tidak ada, macam mana? Hasan menjawab, ya sudahlah, tidak ada urusan lagi. Engkau yang bertanya tidak ada, dan aku yang menjawab pun tidak ada. Artinya tidak ada hukum apa-apa yang demikian tersebut. Inilah yang dinamakan dengan dalil ijmali. Artinya secara global, secara singkat saja. Yang kedua adalah dalil tafsili. Artinya secara terperinci. Ma huwa dalil tafsili? Apa itu dalil tafsili? Dalil tafsili adalah dalil yang sanggup meyakinkan hati dan sanggup menolak syubhat-syubhat yang didatangkan oleh orang-orang yang ingin mengganggu keimanan seseorang. Atau bahasa lainnya, dalil tafsili adalah dalil yang terperinci. Umpamanya begini, Ahmad bertanya kepada Hasan, bagaimana engkau mengetahui ada alam ini menjadi tanda adanya Tuhan? Hasan menjawab, karena adanya alam ini dengan tidak adanya pada mulanya sama saja. Artinya boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. Maka sekarang ternyata sudah ada. Tentu ada yang mengadakannya. Tidak mungkin ada ia dengan sendirinya. Karena tidak mungkin daun neraca yang pada mulanya sama berat, tiba-tiba sudah berat sebelah. Tentu ada yang memberatkan. Artinya apa? Akal tidak menerima bahwa berat itu tidak ada sebab apa-apa. Keterangan yang demikian sudah dapat disebut dengan dalil tafsili. Okey, next. Dalil ijmali perlu digarisbawahi, ini harus diketahui oleh setiap orang yang ingin melepaskan dirinya dari belenggu taklid. Sebagaimana taklid diperselisihkan oleh para alim ulama. Kenapa? Karena beriman dengan cara taklid itu, sebahagian ulama mutakallimin mengatakan tidak sah imannya. Dan juga ada berpendapat mengatakan sah iman orang yang bertaklid. Akan tetapi dia berdosa. Adapun dalil tafsili, ini diwajibkan dalam satu daerah ada satu orang yang menguasainya.
Artinya sebagai wajib kifayah. Andai kata satu orang tidak ada, maka penduduk itu berdosa semuanya. Karena tidak ada lagi yang sanggup mempertahankan kebenaran. Berarti kebenaran itu lepas dari pertahanan dalam wilayah itu. Kalau boleh dikatakan, tanaman yang indah itu tidak berpagar lagi. Apa yang akan terjadi? Nah, disinilah letaknya dalam pembahasan tauhid tidak dibenarkan taklid. Bahkan ada yang mengatakan haram. Karena serendah-rendah akal manusia, bisa ia memperoleh keterangan ada Tuhan dan kekuasaannya pada alam yang tersebar luas. Berlainan dengan pembahasan ilmu fiqh. Bila seseorang yang tidak ada kesanggupan untuk mengistinbatkan hukum syariat Islam dari dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasul yang laksana laut, maka diwajibkan kepadanya bertaklid, yaitu ikut atas penetapan hukum-hukum yang telah digali dari dasarnya oleh para ulama-ulama mujtahid. Oleh karena itu, menggali hukum-hukum syariat Islam dari dasarnya ialah adalah keberatan atas umum umat manusia. Kalau diberatkan juga berarti sudah membebankan sesuatu atas orang yang tidak sanggup untuk membawanya. Yang demikian itu tidak ada dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya tidak dibebankan atas seorang manusia kecuali sekedar kesanggupannya. Oleh sebab itu, yang diwajibkan atas umum umat manusia menuntut ilmu dan bertanya kepada ulama yang ahli tentang hukum-hukum yang bekal dikerjakan. Apakah pekerjaan itu wajib atau haram? Dan telah diterangkan oleh ulama itu, lalu diamalkan. Nah, kalau sekedar ini kan tidak ada keberatan. Nah, itulah dia tujuan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kamu kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Dan ulama itu adalah wakil Rasulullah untuk menyatakan hukum-hukum Allah kepada umat manusia. Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Bagaimana maksudnya? Artinya tentang menyatakan hukum-hukum Allah. Para jamaah muhaddisin, kata Hakim, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, itu adalah sedikit gambaran berkaitan dengan dalil. Jadi dalil secara kesimpulan kecil, dalil itu ada dua. Pertama dalil ijmali dan yang kedua adalah dalil yang tafsili. Karena kenapa kita harus belajar ilmu tauhid? Supaya kita terhindar daripada orang-orang yang taklid buta, ya, yang tidak memiliki ilmu agama walaupun sah imannya, namun dia tetap berdosa. Kenapa? Karena dia punya nadar untuk menazar tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nah, okey, semoga video singkat ini mampu memberi sebuah kemanfaatan untuk ana sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian. Jangan lupa untuk membantu akun ini agar admin lebih semangat dan lebih termotivasi untuk membuat video-video yang berkaitan dengan agama. Semoga video-video ini menjadi asbab kemenangan bagi ana dan antum semua di akhirat kelak nanti. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi jalan yang terbaik, kehidupan yang sempurna. Tujuannya adalah untuk menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia dan akhirat. Sampai di sini kebersamaan kita untuk kesempatan kali ini. InsyaAllah nanti lanjut pada part ketiga yang berkaitan dengan
usaha untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.